Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang hakikat dan kegunaan ilmu pada filsafat ilmu. Nah, kami mendapatkan tugas UAS dari Bapak Nur Hamid untuk mata kuliah filsafat ilmu. Berikut perkenalan dari kami. Perkenalkan, nama saya Soraya Anissa Ramasari dari kelas A dengan NIM 530 10 18 0087. Perkenalkan, nama saya Marisa Idat Hana dari kelas SPIB dengan NIM 530101894. Perkenalkan, nama saya Farid Yaudin, NIM 53010180020. Saya dari SPIA. Saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Apa sih filsafat itu? Kata filsafat atau filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kalimat ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, suka, dan kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Hasan Sadili mengatakan bahwa filsafat menurut asal katanya adalah cinta akan kebenaran. Dengan demikian, dapat ditarik suatu pengertian bahwa filsafat adalah cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmah, dan bijaksanaan. Dalam pengertian yang lebih luas, Harold Titus mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam biasanya diterima secara kritis. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasan serta penjelasan tentang arti konsep. Kelima, filsafat ialah sekumpulan problem-problem yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Di zaman Yunani, filsafat bukan merupakan suatu disiplin teoritis dan spesial, akan tetapi suatu cara hidup yang konkret, suatu pandangan hidup yang total tentang manusia dan alam yang menyinari seluruh kehidupan seseorang. Selanjutnya, dengan kehidupan atau perkembangan peradaban manusia dan problema kehidupan yang dihadapinya, maka pengertian yang bersifat teoritis seperti yang dilahirkan filsafat Yunani kehilangan kemampuannya untuk memberi jawaban yang layak tentang kebenaran itu. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hakikat ilmu. Yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan, baik secara natural maupun sosial, yang sudah terorganisir serta tersusun secara sistematik menurut kaidah umum. Ilmu sendiri memiliki batasan ilmu sebagai pengetahuan logis dan mempunyai bukti empiris. Objek ilmu pengetahuan adalah dunia fenomenal dan metode pendekatannya berdasarkan pengalaman atau experience dengan menggunakan berbagai cara seperti observasi, eksperimen, survei, studi kasus, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya syarat-syarat ilmu. Syarat-syarat ilmu sendiri di sini ada 3. Yang pertama, adanya objek yang akan diteliti, baik yang berhubungan dengan alam atau kosmologi dan yang berhubungan dengan manusia. Kemudian yang kedua, adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Kemudian yang ketiga, adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Kemudian selanjutnya, karakteristik ilmu. Karakteristik ilmu sendiri ada macam-macam. Yang pertama, bersifat objektif atau dapat diamati dan tidak berdasarkan pada emosional subjektif. Kemudian yang kedua, bersifat koheren atau pernyataan atau susunan ilmu tidak kontradiksi dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga, reliable. Produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat
reliabilitas tinggi. Kemudian yang keempat, valid, yaitu produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat keabsahan atau validitas yang tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian yang kelima, memiliki generalisasi atau suatu kesimpulan dalam ilmu dapat berlaku umum. Kemudian yang keenam, akurat, yaitu penarikan kesimpulan memiliki keakuratan atau akurasi yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya, dapat melakukan prediksi atau ilmu dapat memberikan daya prediksi atas kemungkinan-kemungkinan suatu hal. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi filsafat dari subbab yang ketiga, apa dan bagaimana hakikat filsafat ilmu. Langsung saja ke pengertiannya. Filsafat ilmu merupakan pemikiran reflektif, radikal, kritis, dan mendasar atas berbagai persoalan mengenai ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu menjadi sangat penting, artinya melihat rancang bangunan keilmuan yang baik dari keilmuan alam, kemasyarakatan, dan humanitas. Filsafat ilmu juga menganalisis konsekuensi yang logis dari pola pikir yang mendasar, sehingga akses-akses yang timbul dapat dipahami dan akhirnya dikontrol dengan baik. Lalu dalam contohnya sendiri, seorang murid bertanya kepada Plato, apa dan bagaimana fungsi mempelajari matematika ini. Nah, filsuf besar ini tersinggung akan pertanyaannya. Lalu filsuf ini memecat dan mengeluarkan murid tersebut dari sekolah. Nah, karena pada waktu itu pengetahuan termasuk juga ilmu memang tidak mempunyai kegunaan yang praktis, melainkan estetis. Artinya, kita mempelajari main piano atau membaca sajak cinta. Maka pengetahuan semacam ini lebih dituju kepada kepuasan jiwa dan bukan sebagai konsep untuk memecahkan masalah. Bahkan sekarang pun gejala ini masih terlihat di mana orang-orang banyak mempelajari berbagai ilmu pengetahuan bukan sebagai teori yang mempunyai kegunaan praktis, melainkan sekedar upaya untuk memperkaya jiwanya. Sambil minum teh beserta makanan lainnya, mereka berdebat tentang masalah nuklir sampai pedagang kaki lima, sekedar untuk mengasah ketajaman pikiran mereka dan mendapat kepuasan seperti seorang olahragawan dalam seni raga angkat besi. Mereka meremelek kepuasan setelah kepenatan latihannya. Nah, penempatan ilmu dalam fungsi estetis pada zaman Yunani kuno itu disebabkan filsafat mereka yang sangat memandang rendah pekerjaan yang bersifat praktis. Lalu menurut beberapa tokoh seperti Robert Ankerman mendefinisikan filsafat ilmu adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa. Ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat yang lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian. Filsafat ilmu demikian jelas bukan suatu cabang ilmu yang bebas dari praktek-praktek ilmiah. Lalu menurut A. Cornelius Benjamin, filsafat ilmu adalah suatu cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis
mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan perangapannya, serta letak kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Lalu yang kedua, karakteristik filsafat ilmu. Dari beberapa pendapat di atas, diidentifikasikan karakteristik filsafat ilmu sebagai berikut. Filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat. Lalu, filsafat ilmu berusaha menelaah ilmu secara filosofis dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang ketiga, objek dan material filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu dibedakan menjadi objek material dan objek formal, yaitu yang dimaksud dengan objek material filsafat ilmu adalah sesuatu atau objek yang diselidiki, yang dipelajari dan diamanati, atau segala sesuatu yang ada, yang meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pemikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Sedangkan objek formal, yaitu filsafat ilmu, yang sudut pandangnya dalam menyelidiki atau pengamatan, atau bisa hakikat dari segala sesuatu yang ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.